Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di tutorial PPA. Kali ini tutorial akan membahas mengenai soal UAS untuk rancangan percobaan angkatan 2020-2021. Nah, sebelum kita mulai ke soalnya, jangan lupa ya buat teman-teman buat mengisi absensinya terlebih dahulu ya, yang udah kita sediain di deskripsi YouTube di bawah atau bisa juga dilihat di redaksi yang telah kita sebarkan di grup angkatan. Nah, kalau gitu kita langsung aja mulai ke soalnya. Nomor satu, nah di sini kita udah dapat konfirmasi nih dari dosen, ternyata untuk nomor satu ini kita lewat karena dia tidak masuk ke kurikulum tahun ajaran 2000. Jadi, uh, maksudnya tahun ajaran yang digunakan di angkatan 2020. Jadi untuk nomor satu ini kita lewat dulu ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya untuk mengetahui pengaruh proses pendinginan terhadap keempukan daging, 24 ekor kambing disembelih dari potong dua, ada sisi kanan dan sisi kiri. Satu sisi kemudian didinginkan dengan tunnel cooling atau pendinginan yang sangat cepat dilambangkan dengan TC. Dan sisi lainnya dengan fast cooling atau dengan konvensional dilambangkan dengan FC. Nah, selanjutnya kambing dibagi menjadi dua kelompok. Ada 12 kambing dengan pH tinggi dan 12 kambing dengan pH rendah. Skor kelembutan ditetapkan oleh kelembutan subjektif dan panjang Scar-Commerce. Scar-Commerce. Nah, di ini yang ditemukan ada berapa sih faktor yang dilibatkan dalam eksperimen ini? Nah, kita lihat ke jawabannya. Di sini ternyata jawabannya ada tiga faktor. Kita lihat lagi ke soalnya, kenapa sih ada tiga faktor? Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat nih di sini itu yang pertama kita lihat di sini dia dipotong dua. Ada sisi kanan dan sisi kiri, di mana tiap sisinya itu digunakan pendingin yang sangat cepat dan pendingin yang cepat aja gitu. Nah, jadi itu jadi satu faktor gitu. Faktor yang pertama adalah faktor pendinginan gitu. Di mana ada dua taraf itu, taraf sangat cepat dan taraf cepat. Selanjutnya, kita lihat lagi. Selanjutnya, kambing dibagi menjadi dua kelompok. Karena dengan menggunakan kelompok yang pertama dengan pH tinggi, kelompok kedua dengan pH rendah. Nah, berarti ini jadi faktor yang kedua, yaitu pH. Di mana eh, di mana tarafnya ada dua, ada taraf tinggi dan ada taraf rendah. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman lihat lagi ke atas ya, untuk mengetahui pengaruh proses pendinginan terhadap keempukan daging. Nah, di sini ada 24 ekor kambing. Jadi kan tadinya ada ya, jadi di sini tuh ada faktor kambing. Jadi ada beberapa kambing gitu. Nah, jadi kambing ini termasuk dalam faktor gitu. Dan di mana tarafnya itu ada 24 kayak gitu. Sekali lagi, untuk nomor dua ini, faktornya ada tiga ya. Yang pertama, dia pendinginan, di mana tarafnya ada dua, yaitu tunnel cooling atau sangat cepat, dan taraf yang keduanya adalah fast cooling atau pendinginan cepat. Itu taraf yang pertama, kemudian taraf yang kedua adalah ini pH. Ada pH tinggi dan pH rendah. Itu jadi taraf juga. Kemudian yang ketiga, dia ada 24 ekor kambing. Itu jadi yang ketiga. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ini ada tiga faktor. Yang selanjutnya, desain apa sih yang cocok digunakan untuk eksperimen tersebut? Nah, tadi kan kita udah baca nih, ternyata di sini awalnya kan ada 24 ekor kambing disembelih, kemudian kita potong dua, jadi ada faktor gitu. Kemudian di sini ternyata dibagi dua lagi si kambingnya itu. Nah, itu berarti nambah lagi faktor gitu. Itu pokoknya jadi sehingga desain yang cocok digunakan itu adalah desain split plot. Di mana yang tadi yang pertama itu kambing, berarti kambing dan itu menjadi wall plotnya atau menjadi plot utamanya dan pH-nya juga menjadi wall plotnya. Kemudian si peningnya itu jadi subplot.
Kayak gitu itu untuk nomor dua. Selanjutnya untuk nomor tiga, mana seorang analis keselamatan ingin membandingkan seberapa baik sih pengemudi yang berpengalaman dan tidak berpengalaman. Ini membandingkan pengemudi yang berpengalaman dan yang tidak berpengalaman. Di tiga jenis jalan, ada yang beraspal, kerikil, dan tanah. Untuk mengukur ketiga mengemudi, analisis mencatat waktu dalam detik yang digunakan setiap pengemudi untuk melakukan koreksi kemudi di setiap jalan. Analisis akan melakukan pengujian untuk menentukan apakah min untuk tingkat pengalaman dan jenis jalan berbeda dari rata-rata keseluruhan. Nah, dari soalnya aja kita udah tahu nih analisis apa sih yang akan digunakan. Karena tadi dibahas itu ada untuk tingkat pengalaman dan jenis jalan berbeda dari rata-rata keseluruhan, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis of means, di mana faktor kombinasinya yaitu antara tingkat pengalaman dan jenis jalan. Sehingga ada 6 taraf, di mana kan karena kombinasinya di sini itu adalah yang berpengalaman, tidak berpengalaman kan itu dua nih. Jadi pengalaman si pengemudi itu ada 2 taraf nih. Kemudian si jenis jalan ada 3 taraf, beraspal, kerikil, dan tanah. Jadi kalau misalnya kita kombinasiin, berarti ada 3 kali 2 gitu. Ya jadi ada 6 gitu. Ada beraspal berpengalaman, beraspal tidak berpengalaman, kerikil berpengalaman, kerikil tidak berpengalaman, tanah berpengalaman, dan tanah tidak berpengalaman. Jadi ada 6 kombinasi taraf kayak gitu. Jadi sekali lagi analisis yang digunakan adalah analisis of means dan faktor kombinasinya adalah tingkat pengalaman dan jenis jalan sehingga ada 6 taraf. Yang kedua, tuliskan model statistikanya. Nah, model statistika yang kan teman-teman bisa lihat juga di modul ya, di mana kalau misalnya analisis objek itu model statistiknya kayak gini. EIJ sama mu ditambah tau I ditambah EIJ. Nah, di mana I itu ada 6, karena ada 6 tarafnya, jadi dari 1 sampai itu. Kita langsung aja next ke yang C, lakukanlah langkah-langkah pengujian. Nah, ini cuma langkah-langkahnya aja ya, jadi nggak usah sampai ngitung gitu. Nah, teman-teman bisa cek juga di modulnya, langkah-langkahnya hampir sama kayak analisis seperti biasanya, di mana yang pertama kita tentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesisnya adalah H0, yaitu mu I sama dengan mu dengan I-nya 1 sampai 6 dan H1-nya mu I tidak sama dengan mu atau bisa juga dideskripsikan jadi paling sedikit ada 1 mu I yang tidak sama dengan mu kayak gitu. Kemudian di sini alfanya nanti teman-teman bisa tentukan bisa 5% ataupun 1%. Selanjutnya di sini kita tentukan statistik uji, di mana statistik ujinya itu adalah kita menghitung TI di mana rumusnya adalah sebagai berikut dan X bar-nya adalah sebagai berikut dan X bar-nya adalah sebagai berikut. Nanti teman-teman kalau ada angkanya tuh tinggal dimasuk-masukin aja si angkanya kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan kasus ekspektasinya itu nol, berarti ya udah TI-nya itu berarti tinggal eh, X I bar kurangi X bar bar dibagi S. S itu sepadan baku berarti dari X I bar dikurangi X bar bar kayak gitu. Selanjutnya untuk kriteria ujinya seperti biasa di mana dia akan tolakkan nol apabila atau dia akan signifikan apabila T hitungnya itu bisa daripada theta, theta B gitu atau T alpha. Dan kesimpulannya nanti bisa teman-teman simpulin sendiri gitu ya. Itu untuk analisisnya kayak biasa sih, nggak terlalu beda jauh gitu kayak analisis-analisis lainnya. Nah, kita langsung aja ke nomor 4. Nomor 4 ini dikatakan Amir bekerja untuk sebuah perusahaan yang sedang dalam proses mengembangkan beberapa rasa sirup baru. Dia bertanggung jawab untuk mendesain uji rasa untuk menentukan rasa mana yang paling disukai oleh pelanggan. Nah, di sini terdapat 2 desain eksperimen yang bisa dilakukan. Yang pertama, nih, teman-teman perhatiin dari kata-katanya ya. Kita merekrut beberapa kelompok orang dan meminta setiap kelompok mencicipi sirup yang berbeda. Jadi di sini itu yang bisa aku simpulkan. Jadi setiap orang itu dia mencicipi sirup yang berbeda-beda. Jadi satu orang itu dia tidak mencicipi 2 rasa gitu, nggak mencicipi rasa baru dan rasa kontrolnya, tapi cuma salah satunya aja. Kayak gitu.
Lalu setelah mencicipi, lalu dia menilai sirup berdasarkan seberapa baik sih rasanya. Jadi berdasarkan pendapat si orang yang meminum rasa tersebut. Gitu. Ini adalah jenis desain eksperimental yang digunakan sebagai tindakan independen. Kemudian yang kedua, dia bisa mengumpulkan sekelompok orang dan meminta mereka menjalani berbagai tes rasa. Kelompok orang tersebut dapat minum dan menilai sirup baru, lalu dan menilai rasa yang sudah populer. Nah, di sini yang bisa aku simpulin adalah jadi di mana seseorang itu dapat menilai kedua rasa gitu. Jadi seseorang itu minum dulu yang baru, terus menilai, kemudian dia minum lagi rasa yang jadi kontrolnya gitu, rasa yang udah populer ya, kemudian nilai lagi. Jadi bisa membandingkan antara kedua rasa dari orang yang sama. Kemudian Amir dapat mengubah urutan perlakuan ini, tetapi ide dasarnya adalah sebuah subjek terkena semua perlakuan. Nah, apa sih nama desain satu dan desain dua? Nah, yang tadi kan udah jelasin bahwa yang pertama itu kan tadi cuma satu orang tuh cuma bisa salah satu rasa aja, dan itu merupakan jenis desain eksperimental digunakan sebagai tindak independen. Nah, berarti itu tuh adalah desain salah satu dari desain acak lengkap gitu. Entah faktorial atau maaf, entah rak ataupun RAL, pokoknya dia itu desain acak lengkap. Yang kedua tadi tuh katanya ada orang yang bisa bandingkan antara dua minuman gitu, antara rasa baru dan rasa yang sudah populernya, dapat apa ya, mencicipi dua-duanya dan menilai kedua-duanya kayak gitu. Tapi itu merupakan salah satu desain dengan pengukuran berulang kayak gitu. Jadi dia pengukuran berulang. Selanjutnya, desain mana sih yang Anda akan usulkan kepada Amir? Berikan alasan singkat. Nah, desain yang lebih baik itu adalah desain yang kedua. Kenapa desain yang kedua? Karena dia itu desainnya lebih efektif. Dan juga jadi apa ya? Ya dia lebih efektif. Dan juga seperti yang tadi dijelasin bahwa dari sekelompok orang itu dapat membandingkan antara dua jenis minuman yang berbeda, tapi dari satu subjek gitu. Dan jadi si subjek itu bisa membantu. Jadi dari satu subjek terkena semua perlakuan itu. Satu subjek itu terkena semua perlakuan. Jadi satu subjek bisa merasakan rasa baru dan bisa merasakan rasa yang sudah populer kayak gitu. Jadi desain dua ini lebih cocok dan lebih efektif gitu. Selanjutnya, buatlah tabel ANAPA dari desain yang Anda usulkan. Nah, kalau ini sih teman-teman tinggal lihat aja ya di modul itu, tinggal disalin aja mungkin ya, karena di sini yang diminta adalah hanya tabel ANAPA-nya saja, dan di sini terlihat tidak ada angka apapun, jadi nggak usah ngitung gitu. Jadi di sini tinggal pindahin aja tabel ANAPA yang ada di modul, tinggal pindahin aja. Di mana sumber variasinya? Oh ya, kalau untuk pengukuran berulang ini, dia sumber variasinya ada antara subjek, ada dalam subjek, kemudian seperti biasa ada faktor, galat, dan total. Jadi ada 5 sumber variasi, di mana DB-nya adalah sebagai berikut, jumlah kuadratnya adalah sebagai berikut, KT-nya seperti biasa, di mana JK dibagi DB. Kemudian untuk F hitung sama juga rumusnya seperti analisis lainnya, yaitu KT yang akan kita analisis dibagi KT galat. Kalau misalnya kita mau menghitung antara subjek nih, eh, sumber vari- eh, maaf, kita pengen menghitung F hitung dari sumber variasi antara subjek. Berarti kita F hitungnya adalah KT antara subjek dibagi KT galat. Pokoknya untuk mencari F hitung ini, KT-nya, KT yang mau kita cari dibagi KT dari galat. Untuk tabel ANAPA kayak gitu aja. Kita lanjut aja ke nomor 5. Mana nomor 5 ini? Sebuah survei telah dilakukan untuk menguji kesamaan rata-rata pendapatan pekerja wanita dan pekerja pria. Diperkirakan lamanya di sini tahun, setelah pekerja lulus S1 mempengaruhi terhadap besarnya pendapatan pekerja. Telah dicatat bahwa pendapatan juta per tahun dan lamanya lulus dari 5 pekerja wanita dan 5 pekerja pria yang dipilih secara acak, hasilnya adalah sebagai berikut. Lakukanlah pengujian taraf kita 1%.
Nah, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah atau teman-teman bandingkan dengan analisis-analisis lainnya, ini tuh adalah analisis kofaktor. Nah, di mana faktornya itu ada satu, yaitu dia jenis kelamin, ada jenis kelamin wanita dan pria. Sehingga tarafnya juga ada dua, ada wanita dan ada pria. Nah, di sini kan ada lima nih, di dalam satu taraf itu ada lima gitu. Jadi dia pengulangan gitu. Jadi pengulangannya itu sebanyak 5 kali. Jadi N di sini itu 5, kemudian eh, eh, A-nya itu atau jumlah taraf dari faktornya itu ada dua. Nah, untuk analisisnya adalah sebagai berikut. Kita tentuin dulu model ANOVA-nya. Ya, karena ini model ANACOVA, jadi model statistiknya adalah sebagai berikut. YIJ sama Nu ditambah tau I ditambah beta kali XIJ minus X bar titik-titik ditambah EIJ. Hipotesisnya adalah nol, tau I sama dengan nol, dan H1-nya adalah tau I tidak sama dengan nol, di mana alfa yang digunakan adalah 1% atau 0,01. Nah, untuk statistik ujinya adalah sebagai berikut. Untuk rinciannya kita jelaskan di Excel. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakuin, di sini kan kita pindahin dulu nih tabel yang tadi di soal. Kemudian teman-teman jumlahin untuk pendapatan wanita berapa, untuk lama tahunnya berapa, pendapatan pria dan juga tahun pria. Nah, pendapatan ini kita misalkan Y dan tahun ini kita misalkan X. Gitu. Jadi ini tuh sigma Y, yang ini sigma X-nya. Kemudian, setelah itu teman-teman siapkan juga satu tabel untuk kuadrat. Jadi di sini teman-teman kuadratin semua yang ada di tabel ini. 80 kuadrat kita pindahin ke sini 6.400, kuadrat pindahin ke sini 2.500, 5 kuadrat kita pindahin ke sini 25, 3 kuadrat pindahin ke sini 9, dan seterusnya. Sampai ini jadi Y kuadrat, X kuadrat untuk wanita, ini Y kuadrat untuk pria, dan X kuadrat untuk pria. Kemudian kita sama-sama jumlahkan semuanya. Kemudian kita siapkan satu tabel lagi untuk XY-nya, untuk perkaliannya. Nah, di mana untuk yang wanita ini berarti 400 nih didapat dari 80 kali 5 itu 400. Kemudian 50 kali 3 itu 150. 30 kali 2 itu 60. Dan seterusnya. Untuk pria berarti 78 kali 3, 234, 43 kali 1, 43, 103 kali 5, 515, dan seterusnya. Kemudian tetap dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini kita tulis diketahui. Jadi di sini ada Y titik-titik. Di mana Y titik di sini adalah jumlah dari keseluruhannya. Nih. Jumlah dari sigma, jumlah dari pendapatan wanita dan pendapatan pria. Jadi 240 ditambah 352 adalah 592. Itu jadi Y titik-titik. Nah, kalau X titik-titik itu berarti tahun wanita ditambah tahun pria. 15 tambah 15 berarti 30. Itu jadi X titik. Selanjutnya di sini ditentuin sigma dari YIJ kuadrat. Berarti YIJ itu kan berarti ini nih. YIJ itu kan ini. 80, 50 itu YIJ, 78, 43 itu YIJ gitu. Nah, terus kita kuadratin kan jadi 6.400, 2.400, 608, 4, 1849, dan seterusnya. Nah, terus kita jumlahin. Nah, yang wanita kan 13.800, yang prianya 27.246, kita jumlahin. 13.800 ditambah 27.246. Hasilnya adalah 41046. Untuk XIJ juga kayak gitu. Berarti XIJ-nya aja tuh ini kan 5, 3. Ini tuh berarti kan X11, X21, X31, X41, X51. Yang ini berarti X11, maaf, X12 berarti X 22, X32, X42, X52. Sama kita juga kuadratin, terus kita jumlahin juga 55 tambah 55 berarti 110. Nah, selanjutnya di sini juga kita, ini kan tadi kita jumlah ini, berarti 870 ditambah 1208. Itu berarti jadi XY IJ. Maaf, itu berarti
Ini ya, berarti XIJ kali YIJ. XIJ dikali YIJ berarti 2078. Terus tadi kan di sini taraf dari faktornya ada dua nih. Berarti A-nya dua. Terus jumlah pengulangannya ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Ini sigma YI. Sigma YI titik kuadrat di situ adalah ini. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti YI kuadrat itu adalah ini kan. eh Maksudnya YI titik itu kan ini. Ini kan berarti Y1 titik, ini Y2 titik, Y3 titik, Y4 titik, Y5 titik gitu. Nah, kalau kita jumlahin kan jadi sigma YI titik itu kan 240 sama ini ya, 352. Nah, cuman kita kan di sini pengennya kuadrat. Jadi sigma dari YI titik kuadrat berarti Y1 titik kuadrat itu adalah 240 kuadrat, berarti Y2 titik kuadrat itu adalah 352 kuadrat. Kita jumlahin 240 kuadrat ditambah 352 kuadrat, itu hasilnya 181.504. Nah, selanjutnya untuk XI, sigma XI titik kuadrat juga sama, berarti 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 450. Untuk sigma XI titik kali YI titik, itu adalah ini berarti pendapatan wanita dikali tahun wanita 240 dikali 15, kemudian kita jumlahkan dengan 352 kali 15 kayak gitu. Jadi ini dikaliin ditambah ini dikaliin. Saya segini. Nah, selanjutnya udah diketahui semua nih, tinggal jumlah-jumlahin aja. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di modul. Di modul yang modul yang pertemuan 14 yang di ini ya, tabel anak KOPA, analisis kovariansi, di mana dia slide ke ini. Slide ke-7 kali ya. Mungkin dari ini nih. Dari slide ke-6, teman-teman bisa cek sampai slide ke-11. Atau misalnya kalau misalnya bingung, penjumlahannya nanti bisa lihat aja langsung di contohnya di slide 12. Kayak gitu. Jadi mungkin di sini aku nggak akan jelasin lebih rinci mengenai rumusnya. Jadi tinggal dilihat aja gitu rumusnya. Nah, jadi yang pertama harus kita cari itu pokoknya JKT. JKT dulu kan berarti. Nah, di sini ada tiga. Karena ini kovarians, kita carinya tiga. Ada JKTY, JKTX, dan JKTXY. Di mana JKTY itu hasilnya ini ya. Nah, untuk penjumlahannya ini, hasilnya adalah 599,6. Untuk JKTX, ini kayak gini rumusnya. Bisa dilihat, itu hasilnya 20. Untuk JKTXY, ini rumusnya, hasilnya ada 302. Nah, seperti biasa, habis kita ngitung JKT, kita hitung JKP. Di sini sama, kita hitung JKPY, JKPX, dan JKPXY. Setelah itu, kita hitung JKE. JKE juga ada tiga, JKY, JKEY, JKEX, JKEXY. Nah, habis semuanya hitung semua, kita hitung JK regresi gitu. Nah, rumusnya ada ini. Berarti ini ya, JKTXY dikuadratin dibagi dengan JKX. Kemudian kita hitung JKE bintang, di mana JKE bintang ini kita hitung untuk digunakan di JKT. Itu ini rumusnya. Hasilnya segini, untuk JKE hasilnya 185. Untuk JKP berarti hasilnya, untuk JKP ini berarti JKE bintang dikurangi JKE. Hasilnya adalah 125,4,4. Setelah itu kita buat tabel ANOVA-nya. ANOVA ringkasannya kayak gini. Di mana sumber variasinya ada regresi, ada faktor, ada galat, dan ada total. Nah, DB regresi ini dia selalu satu, kemudian untuk DB faktornya, karena dia tarafnya ada dua, berarti DB-nya 2 kurangi satu, berarti satu. Untuk galatnya kita lewat dulu, kita lanjut ke total dulu, karena totalnya tadi kan ada 10 ya, berarti karena ada dua taraf dikali pengulangannya ada 5 berarti 2 kali 5 itu ada 10 unit percobaan. Berarti DB totalnya itu 10 kurangi 1, 9. Sehingga untuk DB galatnya itu 9 dikurangin 2. 2 itu dikurangi regresi dan dikurangi faktor. Pokoknya sisanya itu adalah galat. Tuh, untuk JK-nya di sini tinggal pindah-pindahin aja dari atas, dari yang tadi udah kita hitung. Ini JK regresi, JK faktor,
Berarti JK faktornya itu yang ini, yang JKP, JK galatnya yang JKE ini, kemudian JK totalnya di sini digunakan yang JKTY. JKTY. Untuk KT-nya seperti biasa, jika dibagi DB, jika dibagi DB, jika dibagi DB. Untuk F hitungnya berarti KT regresi dibagi galat. Yang ini berarti KT faktor dibagi galat. Tuh, ini untuk tabel ANAPA untuk ringkasannya tah. Ini untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Di mana di sini ada JK dan produk, di sini ada adjusted regress. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahin aja. Berarti ini JKPX. Ya, ini berarti JKPX. KEX, berarti ini JKPX. Ini berarti JKPXY, JK, JK JKE XY ini berarti JKT XY. Yang ini juga JKPY, yang ini JKLY, yang ini JKTY. Kayak gitu dan seterusnya. Nah, yang ini juga Y. Nah, kalau yang ini adjusted regresi ini teman-teman ambil aja dari yang ringkasannya kayak gitu. Cuma untuk DB total ini menyesuaikan lagi. Tinggal dijumlahin aja 7 ditambah 1, 8. Untuk KT-nya sama kayak tadi berarti JK dibagi DB-nya kayak gitu. Terus untuk ini untuk F hitungnya berarti KT faktor dibagi KT galat. Saya 47,4638. Nah, selanjutnya di sini kriteria ujinya, di mana seperti biasa analisis kriteria ujinya adalah tolak nol apabila lebih dari F tabel, di mana ini F hitung untuk perlakuannya dalam 47,46378 itu lebih besar daripada F tabel. F tabelnya 3,8655757 sehingga kesimpulannya adalah tolakan nol. Nah, karena pengujiannya tolakan nol berarti artinya tadi ya tau I tidak sama dengan nol atau bahwa rata-rata pendapatan pekerja wanita itu berbeda dengan pendapatan pekerja pria pada taraf MIPA 1%. Nah, mungkin gitu aja teman-teman untuk tutorial rancangan percobaan. Mungkin mohon maaf ya kalau misalkan dari tutorial kali ini kurang jelas ataupun ada sedikit kesalahan. Kita mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung aja tanyain ke CP yang udah tertara di redaksi yang udah kita sebarkan di grup angkatan. Kayak gitu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk UASnya. Semoga nilainya bagus ya, teman-teman.